semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Kita lagi ada di IDS Round 4. Ini adalah IDS Round terakhir di tahun 2023. Dan kali ini kita turun 3 mobil lagi. Mobil gua GT86, mobil gua juga satu lagi yang dipakai Zico S14, dan mobilnya Bimo yang dipakai sama Toshi, teman kita dari Jepang, yang mobilnya gua rusakin pas kita drifting di Bihoku. Dan persiapan udah dimulai dari pagi, bahkan Toshi sendiri ngerjain mobilnya sendiri, ngebor sendiri, ketok-ketok sendiri. Ya, Toshi itu driver yang teknikal banget, dia bener-bener bawa partsnya sendiri dipasang di mobil ini. Dan fun fact nih, kita ganti mesinnya semalam pakai 2 JZ yang masih fresh banget di mobil ini, karena ada indikasi problem di mesin yang lama. Jadi lebih baik kita ganti aja daripada hari ini kenapa-kenapa. Dan di mobil gua ini ada problem yang cukup gede. Kalau kalian nonton video pas kita praktis di IDS kemarin itu, ini mobil parking headnya kayak udah jebol. Jadi kita harus hati-hati banget bawanya. Gak ada waktu untuk ganti. Jadinya gua all out aja di kualifikasi nanti. Kita lihat. Kalau gua lulus kualifikasi, bakal kita benerin mobilnya malam ini. Nah, mobil Zico ini aman sentosa, nggak ada problem apa-apa. Semoga sampai podium nanti tetap aman. Dan poin dia itu sekarang ketiga. Nih ya, ini klasemen poin sementara. Jadi Zico ada kemungkinan besar dia bisa menangin IDS di 2023 ini, jadi champion IDS. Kita berdoa aja. Oke, gue baru aja selesai latihan dan mobil ini akhirnya ada trouble, tapi trouble-nya tuh untungnya trouble yang sepele banget, yaitu bagian wastegate nih. Wastegate ini adalah yang ngebuang angin lebih yang masuk ke mesin, intinya gitu. Ini copot, jadi pas ini copot, busnya itu rada sedikit turun, tapi tinggal kita pasang lagi aja, lagi nunggu mesinnya adem. Dan sisanya sih masih aman nih mobil. Dan gue baru aja wall tap tadi, kita lihat ya. Nah, wall tap-nya bagian kanan ini udah penyok, tapi nggak apa-apa, justru malah gue sekarang lebih berani lagi karena bagian belakang tuh udah sisa bumper sama bagian sini doang. Sasisnya udah kita potong semua, so kalau bagian sini nabrak nggak bakal ngaruh ke sasis. Kalian bisa lihat nih, udah plong banget pokoknya dalamannya. Jadi gue lebih pede lagi dan semoga nanti pas kualifikasi gue bisa ngasih yang terbaik. Begitu juga dengan Dipo dan Toshi. Sayangnya bagian mobilnya Toshi juga ada yang problem. Problemnya itu di bagian selang yang ke turbo. Jadi ada kebocoran di situ, olinya bocor dan pas banget kena header. So makanya tadi asapnya lumayan banyak tuh karena oli bocornya langsung kena header. Tapi ya semoga karena selangnya aja leaking. Emang mesinnya kan baru diganti, jadi pasti ada masalah-masalah kecil yang terjadi. Cuma kelihatannya kayak masalah besar aja ya karena ngebul kan. Ya alhamdulillah bukan masalah besar, kita bisa atasin ini, tapi kita harus nunggu adem dulu karena bagian header tuh panas banget. Zico dan Toshi baru aja selesai latihan. Mobil Toshi tadi sempat kebakar sedikit, tapi udah fix dan sekarang lagi dibersihin karena ada bekas sapar. Dan gua nggak latihan sama sekali karena nyawa di mesin gua ini tinggal 1 run lagi, jadi akan gua manfaatkan cuma untuk kualifikasi. Karena kita nggak sempat untuk benerin mobil gua, semua kemarin fokus ke mobilnya Toshi. Dan sekarang ini adalah salah satu event dengan peserta drifter terbanyak di Indonesia. Ada 60 drifter dan ada banyak yang dari luar negeri. Dan pertama kali di sini ada Sarah Choi dengan mobilnya yaitu Altezza yang dipakai dengan mesin 2 JZ dan Widesweep dan lain-lain. Dan ini salah satu mobil yang paling keren di sini. Tapi nggak cuma ini doang, ada banyak mobil keren lainnya, kita lihat aja. Di belakang gua ini ada tim drift yang newcomers ya, ini
Akuma Drift Team. Ada 3 mobil dan mobilnya keren-keren banget, build-nya proper banget. Ada E46 yang dibangun sama Engine Plus juga. Dan ini salah satu tim terproper yang ada di event ini. Dan ada yang menarik banget nih ya. Ada satu drifter dari WDC yang pakai E92 M3 buat drifting kompetisi. Dan ini nunjukin kalau level drifting di Indonesia semakin meningkat dengan makin banyaknya drifter, makin banyaknya mobil-mobil yang keren dan gokil. Di event kali ini mobilnya keren-keren semua dan gue seneng banget ngelihatnya. Urutan yang ke-10, 69.25 jatuh kepada Dipo Dwiki. Urutan keempat, 88.43. Kalau saya menyebutkan Mr. Konsisten di sini, jatuh kepada Ziko Aradi. Urutan keempat Ziko, 4 please. Adalah hari dimana kita tandem battle mulai dari 16 besar, 8 besar, 4 besar sampai final. Tapi sayang ya, Toshishan teman kita dari Jepang yang pakai mobilnya Bimo nggak bisa lanjut ke babak 16 besar karena pas kualifikasi mobilnya koplingnya habis. Kosong itu kopling. Ya jadi kayaknya mobilnya Bimo ini nggak mendukung gaya mengemudi atau gaya drivingnya si Toshishan. Dia tuh ngedrift agresif banget, tendang kopling terus. Jadi kopling single plate-nya nggak kuat, harus pakai double plate kayak mobil gua. Ya, dan tambah lagi ada seal yang bocor dari mesin ke dalam ruang kopling. Jadi makin licin tuh kopling. Jadi udah gosong, makin licin lagi. Oke, akhirnya kita nemuin problem di mobilnya Toshi, mobil Bimo yang dipakai Toshi. Ya, jadi koplingnya ini benar-benar gosong nih dari mulai apa sih namanya nih? Ini plat kopling, flywheelnya udah gosong semua. Ini juga grupnya udah ini apa, pressure plate-nya juga udah KO. Sayang banget sih sebenarnya ya, dengan driving style-nya Toshi kita butuh twin plate. Ini single plate emang nggak kuat nih kalau tendang koplingnya kebanyakan. Lal,
Gimana Lal? Pusing masih. Jadi kayaknya next kalau dia ikutan lagi kita harus pakai dual clutch tuh Iya. buat dia. Next kalau dia ikutan lagi dia pasti juara 1. Iya, Dari kemarin nempelnya nggak ada yang senempel dia. dia paling top deh pokoknya. Tapi nggak apa-apa karena Dipo dan gue lanjut ke babak 16 besar. Gue di 16 besar ketemu Ashley Season dari Filipina. Dan kalau gue di 16 besar ketemu lawan gue lagi yang udah pernah gue lawan berkali-kali, yaitu BTX, Randy BTX. Oke, sekarang saatnya kita sabotase mobil lawan gue di top 16. Ada apa ini? Ketemu lagi kita cuy. Waduh, ketemu lagi. Tapi beda mobil sekarang nih. Mobil. Di Kita awal udah tahun- berapa kali ketemu ya? Ini ketiga. Nih yang ketiga. Dan kita Ini pernah posisi sekali. posisi seri nih. Satu sama ya? Satu sama. Ini seru nih. Satu sama. Dan sekarang mobilnya sama lagi. Sama ya? Jadi seru-seru. Ya, wow. Nah, gue mau nanya deh. Ya, Mobil ini, ya. ini kan yang dulu pernah ada di drift scene tahun lama ya. 2019 ya. Nah, speknya apa sih? Ini 2JZ, 2JZ. 2JZ full spec, kaki-kaki wide strap. Terus juga ya ini udah dibikin dulu sama Akbar, udah emang buat kompetisi internasional juga oke lah. Oke, mantap. Emang ini salah satu mobil drift paling proper. Iya. Sebenarnya Garasi Drift pernah review, kalian cek aja videonya. Salah satu, emang benar-benar mobil yang proper banget nih. Dan lawan gue berat kali ini. Waduh, semoga kita seru-seruan aja. Oke. Yang penting dua-duanya nggak ada masalah, itu Iya. aja sih. Yang penting dua-duanya dapat video sama foto bagus. Oke, itu yang penting. Oke, good luck. Siap. Kita ketemu nanti. Di tandem gue lawan Randy BTX ini kita sama-sama pakai 86. Bukan 86 sih, satunya BRZ 2JZ. Satunya lagi Toyota 86 pakai K24. Itu pertama kalinya di Indonesia ada dua sasis itu ketemu di tandem battle. Itu keren sih. Oke, saatnya start top 16. Tapi ada problem di mobil gua nih. Mungkin kompresinya udah terlalu rendah ya, jadi susah banget nyalanya. Bilal lagi coba benerin nih. Ya, semangat Bilal. Semoga bisa selesai tepat waktu. Ya ini vibes-nya kayak kejurnas pertama tahun ini. Bener-bener pas mau start, trouble mobilnya nggak mau nyala. Lawannya pun juga sama, BTX. Dan di kejurnas, waktu itu gue yang menang. Hopefully bisa nyala dan gue bisa ngasilin yang terbaik di sini. Dan gue udah nggak peduli sekarang siapa yang menang, karena yang penting 86 versus 86 dan bakal dapat foto dan video yang keren banget. Oke, akhirnya bisa nyala juga nih mobil. Tapi seperti yang kalian tahu, ini udah berasap karena kompresinya udah nyebrang, jadi keluar dari bagian oil catch tank. Dan langsung aja kita parkir di belakangnya BTX karena bakal lawan dia. Oke, 86 lawan 86. Saatnya kita kempesin dulu. Ya deh. Ya gaspol. Run pertama gue di belakang, itu gue udah susah banget karena kompresi udah turun, jadi gue harus ngangkupin terus-terusan. Dan pas gue di depan nih, gue udah sampai berasap tuh mobil. Gue masih mau lanjut sebenarnya nih, tapi udah mabok oli gue di dalam. Akhirnya gue stop aja dan gue langsung matiin mobilnya karena gue takut kalau mesinnya pecah, itu oli tumpah. Kasihan penyelenggara. Penyelenggara bakal kerepotan gitu. Tapi epic sih itu, ada asap-asap dari kap mesin tuh. Dan masih di jalan. ternyata pas selesai finish nih, si BTX bilang kalau mobil dia juga trouble di saat yang sama. Jadi kalau misalnya gue lanjutin, ya resikonya mesin pecah, tapi Bisa jadi menang. Gitu. Oke. Nggak apa-apa lah. Karena gua di 16 besar, alhamdulillahnya gua lanjut ke 8 besar. Lawan Ashley Season tuh dia belum biasa tandem katanya, jadi ketinggalan sekebon jauh banget. Dan dia Mungkin nggak setir biasa ya. kiri ya biasanya. Setir kiri terus bawa setir kanan. Jadi ya alhamdulillah gua dengan mudah bisa dibilang langsung maju ke babak
8 besar. Tanpa harus fight yang nempel-nempel banget gitu, kita main aman pun masih bisa. Tapi ya sayangnya Mas Dipo nggak maju ke babak 16 besar, nggak apa-apa kan? Aman. Untungnya nggak maju karena ntar ada cerita seru pas udah mau final. Dan di 8 besar, kembali lagi gue bertemu bersama Mas Ihsan Utama dengan BMW E36 mesin seadanya cuma 180 HP. Itu lumayan berat juga bagi dia untuk melawan S14 2JZ. Yang kenceng banget ini. Jadi pas gue di depan, dia di belakang tuh dia lumayan ngejar, nge-push banget mobilnya. Tapi karena emang jadinya mungkin terlalu overshoot, pas shooting pertama itu melintir. Ya, dia terlalu pengen Ngejar. nempel. Nah, saat itu pun gue udah lihat melintir, oh ya udah pas di belakang gue nggak perlu fight yang terlalu nempel. Karena pasti di run pertamanya itu poin gue udah bagus, jadi di run keduanya main aman lagi. Ya. Pokoknya alhamdulillah bisa dibilang easy win juga nih di 8 besar. Tapi nggak terlalu easy juga karena ketika maju ke 4 besar, lawannya adalah musuh bebuyutan kita, Yaitu rivalry kita nih, Rico yaitu Nugraha. Nugraha. Dan serunya di 4 besar ini, Rico, gua, dan Mas Dani Ferdito itu lagi fight poin overall, poin secara keseluruhan dari seri 1 ke seri 4 IDS. Itu poin kita bertiga tipis-tipis banget. Ya, Berdasarkan hitungan kita, yang juara satu lah yang bakal champion. champion. Tapi Dan hasilnya adalah kemenangan untuk Emmanuel Mandio. Dani Ferdito kalah Ya. sama Mandio di babak 8 besar. Karena kebetulan Dani juga mobilnya nggak begitu maksimal, Ya. bukan mobil yang bisa dipakai fight lah di Ya. Pro 1. Jadi musuh gue sisa Rico doang nih buat perebutan skor. Ketemu di semifinal nih. Ketemu di semifinal. Dan itu lumayan menegangkan juga fight-nya. Gue di belakang duluan karena Mas Rico ini top qualifier. Lumayan bisa ngejar walaupun nggak mepet-mepet banget, tapi seenggaknya line gue itu bagus. Ngikutin di belakang gitu, nggak yang motong-motong. Mungkin sempet wall tap tuh. Ya, itu karena setirnya tiba-tiba Ngelok. berat, ngelok, terus jadi kayak ke bawah keluar. Tahu-tahu udah ada tembok ya, bukan tembok lagi, hutan. Bukan. Untung nabraknya hutan. Terus pas gue di depan, gue run kualifikasi kayak biasa, dan alhamdulillahnya Mas Rico tuh ada mistake. Dia nabrak kon 2 kali. Nabrak kon 2 kali. Itulah yang membuat gue menang, walaupun Mas Rico lebih nempel, tapi ada beberapa titik yang dia tuh nempelnya motong jalan. Ya. Gitu. Resiko dari Rico Nugraha kali ini hasilnya adalah dengan Nissan F-Sporting, itulah dia Ziko Hardani maju ke babak final. Di saat itu gue nangis. Karena Pakai kacamata hitam gue nangis karena nggak kepikiran bisa sampai final gitu. ya, dan yang serunya lagi ternyata kita hitung-hitung Ziko tuh belum ngelok. Heeh. Belum ngelok untuk juara IDS 2023. Ziko tuh belum ngelok kecuali dia juara 1 intinya. Baru Ziko akan ngelok juara IDS 2023. Tapi ya masuk final tuh udah kayak terharu, langsung pakai kacamata hitam biar nggak kelihatan nangis. Gue tahu tapi lu nangis. Oke, seru banget deh. Di semifinal tuh semua pada happy, tim kita happy, ada Mas Bimo juga langsung meluk semuanya. Ya itu bener-bener gue rasanya lega banget, entah Iya. kenapa di situ ya. Walaupun baru masuk final doang gitu, Iya. belum sampai juara 1. Dan karena Mas Rico kalah di semifinal, jadi Mas Rico itu ketemu sama Amandio. Dan pemenang untuk podium ketiga. Congratulations, Rico Nugraha! Dan yang menang itu Mas Rico karena Mas Dio ini kayaknya emang dia nggak ngincar menang nih. Iya, dia lagi Have fun aja. banyak ngaconya sih Amandio ini. Bukan ngaco sih, lebih kayak udahlah gue tempel tabrak aja aja terus. deh, gua tabrak Show, aja ngasih gitu. show. Keren. Dan
sayangnya lagi itu kalau Dio yang menang, Zico ngelock. Ya, tapi karena Jadi ini karena saking tipis-tipisnya poinnya nih, jadi susul-susulan gitu. ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Terlanjut aja ke final nih. Nah di final di fight pertama Mas Rio di depan duluan karena kualifikasi dia lebih bagus daripada kualifikasi gua. Dan di situ pas gua nempel pun ada beberapa mistake sih Mas. Karena ada yang beda gitu dari mesinnya. Tapi Biar belum ada berbet gitu ya. belum berbet-berbet banget pas gua di belakang. Itu jadi pokoknya ada pikiran lain yang ganggu gua jadi distraction gitu. Tapi ya kita tetap masih bisa ngedrift sampai finish untungnya. Dan pas gue di depan, Mas Rio itu juga ada beberapa mistake. Dan pas di belokan kedua, itu udah berbet mobil tiba-tiba. Udah berbet. Udah tendang-tendang kopling deh. Makanya makin ketempel loh. Makin ketempel, karena powernya jadi kurang. Kayak Bannya itu jadi apa ya, karena mesinnya nggak maksimal, pas ngedrive pun juga jadinya nggak begitu kenceng. Kayak HP turun setengah gitu ya, pasti mobilnya juga jadi lebih pelan ngedrive. Dan dari situlah, aduh, ini gue udah gagal menang nih. Tapi ternyata hasilnya itu One more time! Sekali lagi kita akan menyaksikan battle antara Zico Arnadi dan Rio ST. dan gue langsung inisiatif ngambil 7 minute rules. Jadi 7 minute rules tuh rules di mana kita boleh benerin mobil kita tapi cuma dikasih waktu 7 menit. ya itu hektik banget juga. Kalian lihat aja videonya nih. Semua orang benar-benar, woi, ini kunci nih. Gue di dalam udah kayak, ada apa ini? Jadi makin panik juga gue di dalam karena semua orang yang di luar, Mas Dipo, Bilal, dan mekanik-mekanik GD lainnya itu pada kerjasama. Tapi karena ditentuin 7 menit, kerjasamanya itu jadi terburu-buru kan. Nah, karena kita harus ganti koil pada saat itu. Yang kita pikirin cuma ganti busi sama koil. Karena itu yang bisa ngatasin berbetnya. Dan alhamdulillah selama kurang dari 7 menit Berhasil udah ganti. kepasang lagi. Ganti semuanya, tapi pas gua nyalain, ini mah sama aja, nggak ada bedanya. Kayaknya kompresinya udah lewat. Udah emang masalah banget, olinya udah pada naik semua ke atas, jadi pembakarannya kurang bagus, ya pokoknya gitulah. Awal masalah itu karena ada ring piston yang bocor ya. Ya kayaknya ring piston udah rembes. Sebenarnya mesin yang lu pakai ini adalah mesin terbanyak dipakai tandem tahun ini di seluruh Indonesia. Sampai final mulu, semifinal, sampai final. semifinal semua. Dan selain event dipakai juga buat Show. lomba lah, buat apa. Banyak banget. Jadi ya, ini pokoknya mesin yang udah capek sebenarnya. emang harus sudah di overhaul. Cuman karena kemarin itu masalahnya baru ketahuan di hari kedua, jadi nggak ada yang bisa kita lakuin juga. Karena ganti ring piston itu harus bongkar mesin. Iya. Jadi akhirnya tetap dilanjutin sama Zico dengan keadaan mobil yang seadanya.
Alhamdulillahnya masih bisa ngedrift dari start sampai finish, itu gue udah lumayan proud juga karena susah banget bawanya, udah kayak bawa K24 mobil mas. Nendang-nendang kopling, terus pas nendang kopling tuh aduh ini mesin yang gue bangun pakai uang sendiri, yang apa ya, pokoknya ini mesin gue sayang banget lah, harus gue giniin tuh rasanya nggak enak. Nggak tega ya? Nggak tega. Nendang kopling sampai finish tuh nendang kopling. Dan di 2 run itu pun gue juga setiap saat pokoknya nendang kopling, kita udah ngasih yang terbaik. Tapi jujur, tapi pas belum mobilnya berdua nih, pada saat juri lagi ngitung-ngitung, itu gue tegangnya lebih ya parah pasti. lagi. Pasti. Lama banget juri, karena emang sebenarnya tipis banget sih. Kalau gue jadi juri, gue juga pasti bingung nih siapa yang menang. Dan di live stream pun juga pada bingung Siapa yang menang nih? siapa yang menang, sampai ada yang jadi juri dadakan. Juri dadakan. Nggak apa-apa, kalian beropini nggak apa-apa, yang penting jangan menjudge orang aja, karena juri pasti juga udah punya sertifikat untuk menilai siapa yang akan menang, jadi percayain sama juri aja pokoknya. Dan unfortunately, walaupun gue percaya sama keputusan juri, tapi keputusan juri memenangkan Rio SB. Iya. Congratulations Rio SB. Tapi sayangnya karena Mas Rio menang, gua nggak jadi champion IDS. Ya, dan menang itu menang tipis karena Tipis. dari 3 juri, 1 milih lu, 2 milih Rio. Jadi Ini gua baru tahu ya? ini bukan ada yang one more time. Biasanya kan kalau menang telak tuh 3-3-nya milih Rio gitu, atau 3-3-nya milih Zico. Enggak, ini ada 1 orang milih Zico. Jadi sebenarnya itu tipis-tipis one more time. Cuma gue udah tahu nih, one more time pun kita pasti KO karena mobilnya udah kuat. Tapi ya emang Rio jago banget sih. Iya, Rio konsisten banget bawanya. Dan karena itu gue di championship jadi urutan nomor 2, Mas Riko nomor 1. Ketinggalan 4 poin doang. Cuman poinnya tetap poin, menang tetap menang. Iya. So, congratulations juga buat Mas Riko. You deserve it, Mas. Champion IDS 2023. Dan karena Anda champion, nanti kita akan ketemu di D1GP Thailand. Wih, keren banget. Menarik banget itu. Seru banget pastinya. Gue kayaknya datang tapi gue nonton aja deh. Dan ini dia pialanya. Ini adalah piala IDS ronde 4 dan ini adalah piala second place overall IDS 2023. Thank you so much IDS atas pialanya. Koleksi gue lengkap, akhirnya ada juara 1, 2, 3, 4. Dan tanpa dukungan kalian, tanpa tim Garasi Drift, tanpa para sponsor, gue nggak bisa dapetin ini. So, thank you so much juga buat kalian semua, terutama buat Mas Dipo juga. Udah bikinin mobilnya yang lumayan kompetitif. Selamat untuk juara 2 Pro Class. Thank you. Dan kita juga dapat penghargaan banyak nih. Mulai dari Creator Digital of the Year. Habis itu kita dapat Fan Favorite Drifter. Buat Zico sih. Ini gue bingung nih, harusnya gue nih yang dapet nih. Dan kita dapat best livery di mobil gue, dan ini akan gue kasih buat desainer livery GD, yaitu si Aryo, buat dia karena dia yang desain. Sebenarnya liverynya sih ya lebih Simple ya, ikonik yang drift kemarin. ya. Cuma mungkin konsisten aja kali livery. Ini dari awal sampai akhir pakai ini dan selalu rapi mobilnya setiap event gitu. Dan di tahun ini menurut gue IDS yang paling seru dari sebelum-sebelumnya di 2023, dan gue belajar banyak. Gue bakal develop mobil gue lebih lanjut lagi karena tahun depan 2024 baru mulai di Juli. Jadi gue punya waktu untuk develop. Semua udah gue pelajarin apa yang kurang dari Drift Peak, dan Drift Peak bakal ada version 2-nya di tahun depan. Dan sepertinya untuk tahun depan gue akan pensiun drifting di Indonesia. Lo fokusnya kita ke D1GP Southeast Asia. So doain gue, karena di bulan Desember besok D1GP ronde pertama dan ronde kedua akan diadain di Filipina. And then ronde selanjutnya ada di Thailand, di Malaysia, dan finishnya di Indonesia. Iya, itu bakal ada di D1GP Indonesia. Seru banget sih, kalau itu gue ikutan. Oke, gue rasa cukup untuk video kali ini. Seru banget balapan kali ini nih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and Goodbye. bye.
kemampuan untuk melarikan diri.